Guys, kalau kemarin kita sudah react part 1, sekarang kita react part 2-nya. Ini dia sih kayaknya tidak bocil kematian, tapi ngaku-ngaku juga sebagai bocil kematian. Ini no problem, nggak apa-apa. Dan kenapa harus di react ya? Karena menurut saya cukup lucu aja. Kita bahas ide dia doxing. Ya hampir semua rata-rata orang-orang yang marah melakukan doxing sih. Tidak ada yang berdiskusi ataupun berdebat, tapi lebih ke doxing. Yes, nggak apa-apa lah. Kita react aja yang pertama, yang kedua ya. Kalau video ini dianggap doxing, saya juga nggak tahu. Harusnya sih bukan ya kan. Tapi di konten yang pertama, mari kita tonton dulu. Counter konten dia dan juga kasih tahu tutorial biar. Oke, dia di sini pengen counter konten dia yang kasih tahu biar video-video kayak gini nggak bisa viral. Karena sebelum video ini diupload, dia tuh datang dulu ke sini. Jadi dia datang ke sini buat bertanya tujuan kamu apa, goalnya kemana. Jadi ketika dia datang ke sini bertanya demikian, ya saya sampaikan saja yang ada di kepala gitu kan. Karena saya juga nggak akan kasih tahu goal yang sebenarnya itu kemana. Kalaulah dia mau share ke orang-orang, ke publish tujuannya Ardian tuh ini semoga kerso. Karena siapa sih kamu itu? Dan kayaknya emang rada budek ya. Dan yang kedua, aku bakal bikin konten semacam ngenalin owner-owner mebel yang berpengaruh dalam pasar mebel. Dia berencana mau ngenalin owner-owner yang berpengaruh di pasar mebel Jepara. Ah, siap! Di Jepara. Tujuannya apa? Tujuannya pengenku ini bakal bisa untuk menjaga stabilitas ekonomi yang udah berjalan di Jepara. Dan cara ini juga dapat menjadi pengalihan isu di konten yang dianggap. Jadi konten dia tujuannya itu biar pengalihan isu. Karena suara saya ini cukup lucu dan cukup seralah bahasanya, cukup cringe gitu kan. Jadi dia mau melakukan pengalihan isu biar teman-teman tidak tahu harga yang ada di bawah gitu. Biar kalian tuh tidak kenal dengan toko-toko yang ada di Jepara. Bagus, ide bagus itu. Yang sedang beredar. Makanya Jadi konten saya itu negatif. Oke. Aku bakal nyediain kontennya lebih arahnya positif dan bermanfaat. Jadi konten dia itu mau dibuat ke arah yang positif. Sebenarnya kalau saya viral tuh sudah biasa lah ya kan. Terserah lah kalian mau bilang aku tuh gimana. Tapi saya itu udah bosan sebenarnya dengan keviralan dan nggak ada niatan juga. Jadi dia itu pernah viral gara-gara ngebuat video itu nanggung-nanggung gitu. Bahwa pernah menyampaikan orang yang jual ropan harga 400.000 itu apa gitu. Kalau orang-orang sih mengartikannya orang yang jual 400.000 kursi ropan itu adalah pembohong atau penjual yang tidak jujur. Karena dia tuh jualan kursi ropan harganya cuma 230.000. Ribut lah satu Jepara gitu kan. Sampai ini saya punya perkumpulan orang-orang ngopi gitu kan, meminta saya buat ngebres istilahnya. Tapi karena saya juga tidak melihat urgensinya, saya komennya biasa aja. Kalau dia mau hapus monggo, nggak juga monggo. Jadi karena video ini nggak viral gitu kan, saya komen lah biar mancing orang-orang buat komen. Kan dia pengen kontennya dia rame. Terus dibalas deh, tenang, aku masih ada 1000 konten buat kamu sampai akhir tahun dan awal tahun bakal lebih gong lagi ya. Mungkin doxingnya akan lebih tajam lagi. Bisa ke keluarga, karena dia cukup banyak tahu cerita yang lain-lain gitu kan. Ya kita lihat aja sih. Paling setelah ini konten naik dia juga mikir kayaknya memang harus diangkat gitu. Apa kan orang baik kayak gitu. Mungkin dia saat ini merasa paling konten selanjutnya mungkin dia merasa paling benar dan jujur. Oke, ini video selanjutnya dari dia. Itu ngeliatin saya lagi telanjang dada, lagi masak makan siang gitu. Karena dia kebetulan datang ke sini gitu kan. Jadi kita masak lah, nggak mungkin lah saya masak untuk saya sendiri kan. Pasti ada tamu, harus kita jamu lah. Jujur ajur, semoga hidupmu berkah ya, ngetek saya. Ya ini saya repost juga dan saya share ke teman-teman biar rame. Karena masa iya saya sendiri yang rame gitu kan. Karena sudah menunjukkan harga asli dari para supplier yang ada di Jepara. Tapi jadi listnya dia gak tahu efek dari membuka harga tersebut. Jadi apa sih efek membuka harga yang ada di supplier gitu kan? Viral nih sedunia misalnya. Apa sih ironinya gitu?
Kalau semakin orang di luar Jepara tahu, maka harga akan semakin Oh gitu, kalian-kalian yang ada di luar Jepara itu tidak boleh tahu harga yang ada di Jepara realnya gimana. Jadi yang boleh ngatur harga ya kami-kami inilah. Bukan ding, saya lah maklar-maklarnya. Kalau mereka kan tangan pertama, kalau saya kan maklar. berpotensi jadi turun dan mengakibatkan kualitas bakal susah dijaga. Karena agak Logical falasinya kelihatan banget gitu. Jadi harga disepil sama dengan sulitnya menjaga kualitas. semua hal sebenarnya harus kita perlihatkan. Ada yang namanya kode etik dalam berbisnis. Saya tidak tahu sih orang ini bisnisnya sampai mana, belajarnya kemana. Sampai nggak cuma dia sih, banyak banget yang bilang bahwa tidak ada etika bisnisnya. Karena kalau orang luar Jepara tahu, anggapannya semua harga mentah yang ada di Jepara Buat kalian-kalian yang ada di luar Jepara dan masih bingung ini kualitasnya gimana, yang bagus bagaimana, yang jelek bagaimana, datang aja ke saya, gratis kok, nggak harus beli di saya juga. Jadi tenang aja lah. Kalau kalian segoblok itu ngikutin kata-kata dia ya mohon maaf. lalu bandingin sama harga yang ditunjukin sama berukun. Jadi gini bapak, yang saya spill tuh cenderung harga yang so-so murah lah, jangan so-so secara kualitas so-so. Karena saya sendiri jual kursi makan tuh tidak ada yang 1 juta, nggak ada ya, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Normalnya saya jual kursi itu segitu, apalagi barang kursi. Kalau pintu mungkin ya di harga 15, itu pun jarang banget, 20, 30, 40. Meja juga kurang lebih ya 30, 50 juta. Jadi kalian tidak harus beli punya saya, kalian mending lariskan teman-teman yang jualan di harga di bawah saya gitu kan. Itu nggak apa-apa juga. Yang mengakibatkan dalam jangka panjangnya harga jadi turun terus dan harga menjadi terus. Kalau saya kan naikin harga, kalau ada yang turunkan harga ya teman-teman bisa nilai sendiri. Rusak ataupun kurang stabil dan pada akhirnya mengakibatkan susah untuk menjaga kualitas aslinya. Balik lagi, sulitnya menjaga kualitas tidak ada relevansinya ketika orang tahu harga di luar ataupun harga di bawah dengan kualitas. Kalaulah memang dia bisa menyediakan kualitas yang bagus dengan harga yang murah, ya silahkan gitu kan, nggak apa-apa. Dan kalian juga jangan curiga, kalau kalian curiga ya datang aja ke Jepara. Yang ditakutkan sama orang Jepara sendiri adalah hal ini ya. Kalau saja kita asumsikan Brokun ini punya tujuan untuk menjadikan semua warga Jepara menjadi supplier furnitur mentah, dan Jepara masih belum ada paguyubannya. Jepara belum ada paguyubannya. Dari mana tidak ada paguyubannya? Jepara itu banyak paguyuban, asal kamu tahu ya. Banyak paguyuban, kalau kamu nggak tahu makanya jalan-jalan gitu loh. Maka persaingan harga jadi semakin rusak dan membuat Jepara semakin dikenal mempunyai barang yang kurang layak. Sekarang teman-teman dari luar Jepara silahkan isi kolom komentarnya dengan pengalaman kalian lah. Bagaimana Jepara hari ini? Jadi buat Brokun, kebaikan gak harus selalu kejujuran. Karena kejujuran gak selalu. Kebaikan itu tidak harus selalu kejujuran. Karena kejujuran tidak selalu Selamanya harus ditunjukkan. Gimana sih maksudnya? Lihat kolom komentarnya dulu ya. Ini ada 60 komentar termasuk komentarku. Tidak ada yang komen pertama selain punyaku ya. Semua kontennya itu yang komen aku semua biar ramai gitu loh. Penjual harus percaya diri sama value-nya mereka. Kalau penjual memang jujur dan nyediain kualitas yang sangat baik, ya patokannya aja. Ya patok aja harga mahal, tapi buktikan ke pembeli kalau kualitas dan craftsmanship mereka memang patut dihargai lebih. Dan jujur saya nggak ngefek apa-apa di balasnya ya kan. Saya hanya merasa dia berlebihan. Nggak ngefek apa-apa gitu kan. Kalau soal orderan kayaknya masih banyakan saya. Oke. Jadi kalau dari segi kuantiti itu banyakan dia gitu. Memang banyakan dia karena ya nggak tahu lah, kalian lihat sendiri. Misalnya saya kalau saya gitu kan cukup jual 6 kursi. Nah, dia ini harus jual 60 kursi, segitulah perbandingannya.
Kalau saya cukup jual satu meja, dia harus jual 100 meja, 100 kursi gitu kan. Saya cukup ngisi satu rumah, dia harus ngisi 100 kamar. Jadi perbandingannya segitu. Ini cukup pede ya. Malah diperjelas. Ya komennya yang ngeri-ngeri, nggak sih ngeri-ngeri lah, biasa aja lah. Mereka kan orangnya baik-baik gitu kan. Setuju sih bang, efeknya bakal ketar-ketir yang jualan kualitas rendah dan harga tinggi. Yang jualan murah dan kualitas rendah pun akhirnya nggak akan laku lagi. Sedangkan yang jual kualitas dan seni yang tinggi serta pintar marketing auto tetap laris. Temoni woi kang, dijak salam olahraga tak kancani. Bocil kematian komen ini. Raimu kun ini buat David ya. David sing Raine ketok ngacengan gitu kan. Kamu ini kenapa sih caper banget di semua konten, kamu tuh hadir ngetek saya, kamu tuh pengen disapa apa gimana? Mau tak traktir kopi atau gimana? Ketok kok sangar gitu kan. Dia lupa, dia merasa dirinya berdiri sendiri. Alumni GGS meresahkan. Ya kalian bisa cek lah komentarnya sendiri. Brokun apa? Komen saya tuh terhide. Masa sih? Gitu. Ya komennya sangar-sangar semua. Ini konten selanjutnya. Saat ini Brokun merasa jadi orang yang paling berani, karena katanya selama ini nggak pernah ada yang melakukan hal yang serupa seperti kayak yang dilakukan. Iya, bisa dibilang demikian. Padahal orang-orang tidak melakukannya bukan karena nggak berani, tapi masih punya etika sesama tetangga orang Jepara. Orang Jepara. Yang pasti jangan dibandingin sama kamu yang jelas-jelas bukan asli orang Jepara. Nah, ini tuh logical fallacy yang kebangetan gitu. Jadi banyak orang-orang yang menurut aku cukup dungu gitu kan. Ya dungu aja lah, kalau goblok kan masih levelnya level 2. Dungu ini kasta tertingginya kalau katanya Rocky Gerung gitu. Yang dibahas apa, mereka balasnya apa gitu kan. Ya saya memang tidak lahir di Jepara gitu kan, tapi mbah saya, buyut-buyut saya, bapak saya itu sini semua. Jadi kalau kamu mau telusuri saya ini siapa, ya walaupun saya keluarga biasa-biasa aja, tapi kayaknya satu Jepara bisa ditelusuri banyak yang masih satu aliran darahnya sama saya. Didikannya bukan kayak orang Jepara, karena orang Jepara gak bakal ada yang etikanya kayak kamu. Masa sih? Kamu loh pernah viral dan dihujat di mana-mana. Saya coba bantu kamu kok malah kamu bilang demikian. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kursi ropan 400.000 itu apa gitu. Padahal harga kursinya cuma 200.000. Saya kan ngambil untungnya cuma 30.000. Ada pun orang-orang Jepara yang pinter, tapi tidak ikut koar-koar kayak kamu. Karena apa? Karena etika memang seharusnya lebih tinggi dari. Jadi kebodohan yang terus dipupuk dan menimbulkan kehancuran adalah orang-orang yang bisa bicara, orang-orang yang berilmu itu diam dan membiarkan orang-orang bodoh ini berkoar-koar di mana-mana. Jadi mungkin hari ini saya bodoh gitu kan, terus dia orang pintar, akhirnya dia yang speak up, bagus, itu tindakan yang bijak gitu. Pada ilmu, setuju? Saat ini Setuju. Brokun merasa awalnya video saya. Ini yang terakhir nih. Jadi dia buka YouTube saya, ada konten saya lagi bahas mebel juga kayaknya di jalan. Dan dijadikan stiker terus di punch gitu kan. Canda, parani canda tali gocine tewu teng-teng glosor. Gas. Udah gitu aja sih react-nya. Biasa-biasa aja. Walaupun sebenarnya itu banyak yang personal gitu kan, doxing. Tapi sebenarnya dia lagi ngedoxing dirinya sendiri. Aku nggak tahu sih
orang-orang luar menilainya bagaimana. Kalau orang-orang Jepara mungkin bakal dukung dia ya, tapi juga tidak dihapus juga karena jejak digitalnya di mana-mana. Awalnya video saya Ya, buat tracking saat kamu ini lah Bro sebagai Bun merasa pebisnis, jadi kamu orang posisinya yang di paling mana? berani karena katanya selama ini nggak pernah ada yang melakukan hak. Mungkin dia saat ini merasa paling benar dan jujur. Konten sampah karena aku lihat video ini cukup meresahkan bagi banyak orang. Oke guys, sekian dari react saya hari ini. Fullnya bisa kalian tonton di YouTube ya.